kalau kita bernegara tanpa berpijak kepada konstitusi, ya ibaratnya kita beragama, terus kemudian kita nggak pegang sama kitab suci kita. Kitab suci, betul. Sebenarnya industri yang kita cerita di sini semua industri kamuflase ini. Tidak ada. Pemerintah tidak membangun yang namanya peta industrialisasi itu. Apa sih sebenarnya definisi industri? Kan ketika kita bicara industri, dari hulu sampai hilir ada di kita. Jadi memang entah apakah memang disebut sebagai kita memang menjalankan proses bernegara yang salah dari awal gitu, atau seperti apa gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Purwanto, dalam program podcast Kedai Pena, PHD Corner. Untuk tema kita minggu ini, kita membahas soal pola hubungan industrial di saat pandemi, siapa untung, siapa buntung. Sudah bersama saya di ujung koneksi ada Mas Ahmad Ismail, atau yang kerap disapa dengan Mas Ais. Beliau adalah koordinator dari Gerakan Bersama Pekerja BUMN. Satu lagi sudah ada bersama kami Bang Pumpida Hidayatullah, narasumber tetap kita. Beliau adalah Ketua Umum dari Organisasi Kesejahteraan Rakyat atau yang disingkat dengan Orkestra. Apa kabar abang-abang sekalian? Baik, alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bang Pum. Mantap. Salam sehat. Bang Pum, Bang Pumpida, Bang Ais nih udah lama nih. Kalau Bang Pum kita tiap minggu kan kita ketemu ya. Kalau Mas Ais nih kayaknya jarang-jarang dan kayaknya lagi fokus banget nih. Kalau saya sama Ais sering banget ketemu, cuman nggak di acara gitu. Iya. Bukan lagi yang ngapa-ngapain kan Bang, dalam ruang-ruang gelap itu enggak ya Bang ya, dalam ruang-ruang terang ya Bang ya. Dulu malah kita ketemu di jalanan, sekarang ada kita di jalanan ini, makanya nih ribet. Kalau Bang Ais saya tahu lah track record dia mau di dalam atau di luar sistem masih tetap keras lah terhadap isu-isu kesejahteraan buruh terutama ya Bang Ais ya. Amin. Nah, Amin. Makanya di diskusi kita kali ini kita undang beliau untuk kemudian memaparkan bagaimana sebenarnya konteks ketenaga kerjaan di era pandemi. Apalagi untuk saat ini kita berada dalam kondisi PPKM darurat yang kemudian membuat semua lini ketenaga kerjaan menjadi berubah. Dulu kita kenal ada namanya work from home, ada juga school from home. Sempat kemudian menjadi hybrid, ada yang setengah-setengah. Tapi ketika kondisinya PPKM Mikro, pemerintah menarik rem kembali, maka kemudian pola-pola ketenaga kerjaan seperti itu kembali lagi dilakukan oleh banyak perusahaan, baik yang tingkatnya masih ekonomi kerakyatan atau sudah ekonomi besar. Nah, kondisi seperti ini juga memunculkan konsekuensi terhadap hubungan industrial. Banyak teman-teman saya di lapangan mengalami kondisi mereka kemudian tidak lagi dipekerjakan secara permanen di tempat pekerjaan mereka. Mereka kemudian menjadi freelance dan dibayar per hadir, tidak beda dengan kawan-kawan yang freelance lainnya. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Mas Ahmad Ismail atau Mas Ais. Bagaimana kemudian pandemi atau PPKM Mikro yang sekarang kita lagi hadapi ini kemudian berdampak terhadap ketenaga kerjaan kita, pola ketenaga kerjaan kita. Siapa untung, siapa buntung? Silakan Mas Ais. Ya, yang jelas kalau dari sisi itu dua-duanya buntung sebetulnya. Mengapa dua-duanya buntung dan pekerja yang lebih buntung kalau menurut saya? Tidak ada yang untung antara perusahaan pekerjaannya karena dua-duanya sama-sama merugi dengan kondisi seperti itu. Mungkin kalau dari sisi sektor tertentu bisa jadi ada yang diuntungkan. Tapi yang jelas pekerja lebih buntung lah dengan kondisi pola yang ada sekarang ini. Yang sebetulnya di perundang-undangan belum ada yang cantolan hukumnya gitu loh. Begitu saya rasa kira-kira. Mas Ais, selama di Geber BUMN, apa yang kemudian menjadi mitigasi dari Geber BUMN terhadap perubahan pola industrial yang terjadi saat ini, Mas Ais?
Ya, yang jelas kita menjaga supaya mereka masih tetap bisa terpakai, itu aja. Nah, sementara dari sisi yang tadi, kalau misalkan ada work from home gitu ya, nah bagi mereka di kita khususnya yang tergabung dalam pekerjaan BUMN itu nggak bisa. Contoh misalkan kayak kayak pekerja-pekerja Yantek itu kan nggak bisa work from home gitu. Bisa jadi itu menjadi sektor kritikal yang harus tetap masuk. Nah, sekarang gimana mereka supaya bisa terjaga terus bekerja sehingga mereka juga bisa terjaga juga hidup diri dan keluarganya. Gitu ya Mas Ais ya. Mas Ais, untuk apa yang tadi Mas Ais bilang itu kan pekerja kritikal ya. Banyak kemudian sektor-sektor usaha BUMN yang kemudian menjadi sektor kritikal. Misalkan PLN. Nah, saya beberapa kali dapat informasi dari lapangan, kalau geber BUMN kemudian melakukan mitigasi sampai titik demonstrasi ke PLN dan BUMN. Itu bisa diceritakan, apakah memang sudah tidak ada solusi yang ditawarkan selain itu, makanya harus kemudian demo ke beberapa titik, Mas? Ya, yang jelas upaya sosial dialog gitu ya, ibarat katanya dialog sosial itu sudah dilakukan. Artinya apa? Kita mencoba meminta itu dilakukan dengan menyurati pihak terkait dalam ini lembaga BUMN sendiri yang bermasalah. Kalau tadi disebut PLN, katakanlah seperti itu, kita sudah membangun komunikasi lewat surat, terus kemudian lewat WA, baik dengan tingkat staff, mungkin di tingkat manajer ataupun di tingkat pimpinan yang tertinggi, komisaris utama misalnya, udah coba kita bangun kondisi-kondisi yang ada di lapangan udah kita ceritain. Bahwa persoalannya lagi-lagi kembali bahwa pihak pengusaha atau katakanlah BUMN ini kan merasa bahwa tidak perlu ditanggapi ya. Akhirnya ya seperti itu, terpaksa jalan itu yang kawan-kawan tempuh gitu. Jadi untuk menyampaikan secara langsung kepada perusahaan BUMN bahwa memang ada persoalan di bawah gitu loh. Khususnya kalau yang kemarin di PLN itu terkait dengan munculnya Perdir 219 ya, yang lebih seperti itu. Perdir 219 tentang apa, Mas Ais, boleh dijelaskan? Ya, yang jelas itu ada perubahan perhitungan upah ya dari sebetulnya itu mengena kepada vendornya, cuma vendor kan memperlakukan kepada di pihak karyawan, sehingga akhirnya karyawan yang terimbas lagi-lagi seperti itu. Sehingga dalam perhitungan tersebut ada hal yang memang langsung merugikan kepada pekerja. Contoh paling konkret adalah soal THR kemarin, perhitungannya jadi berkurang. Itu baru imbas yang pertama, belum imbas-imbas yang lainnya. Turunannya itu banyak yang berkurang. Ya, berarti ujung-ujungnya kesejahteraan sosial juga yang terdampak ya, Mas Ais ya. Apalagi dalam kondisi kita tidak punya jaring pengaman sosial yang cukup mapan, kemudian menambah kembali beban dari masing-masing keluarga atau kepala keluarga yang kemudian ya ini tadi menyebabkan krisis keuangan dan moneter ya, Mas Ais ya. Begitu ya, Mas Ais ya. Iya, benar Mas Ari, bahwa memang tingkat kesejahteraan kita sejak keluarnya Perdir tersebut terganggu gitu loh. Bahkan bisa dibilang ada penurunan soal itu. Karena upah yang tadinya katakanlah misalkan dihitung menjadi ada koefisien namanya, ada koefisien pengali ya pada saat itu. Nah sekarang kan dihilangkan gitu loh koefisien itu, sehingga akhirnya ya kurang lebih merujuk kepada persoalan UMP jadinya, upah minimum daerah setempat gitu. Ya, Begitu Mas. Mas Ais, untuk kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang kan masih cukup tinggi ya Mas ya. Nah, apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan agar kemudian yang tadi Mas bilang tadi, kesejahteraan rakyat itu tidak kemudian dikorbankan? Ya, yang pertama memang pemerintah perlu menjaga bahwa iklim usaha itu harus tetap kondusif ya. Nah, program PEN yang selama ini mungkin dijalankan oleh pemerintah itu harus benar-benar dikawal dengan ketat gitu loh, supaya memang iklim usaha itu menjadi optimal. Nah, sementara bagi perusahaan sendiri itu memang perlu ada keterbukaan informasi terhadap kondisi yang dialami di perusahaan, dan itu harus diinteraksikan dengan si pekerja
ataupun serikat pekerja yang di sana, sehingga mereka sama-sama sama-sama tahu ya untuk itu gitu. Begitu Mas. Oke, selanjutnya saya ke Bang Pum Pidah Hidayatullah. Bang Pum, apa kabar Bang Pum? Baru dengar berita ini ada salah satu kawan saya meninggal dunia karena COVID. Aduh, sedih sekali. Ya udah nggak apa-apa. Kita continue terus ya. Tapi ya memang ini situasi sangat sulit ya. Dilematikanya banyak sekali. Jadi kalau kita bicara masuk ke ranah teknis itu akan banyak perdebatan yang tidak bisa diselesaikan gitu. Artinya begini, tadi Ais sudah bagus sekali gitu menjelaskan poin-poin. Nah, tapi di lain pihak karena dilematika yang berkembang, karena situasi yang sulit gitu, ini membuat pihak yang harusnya mengerjakan hal-hal yang tadi itu kemudian bisa ya dalam tanda petik ngeles dengan mudahnya. Ngeles dengan mudahnya itu dalam artian ya ini kan situasi lagi susah. Ini situasi sedang ada istilahnya persoalan yang di seluruh dunia sama gitu. Jadi sehingga seolah-olah nih keberadaan daripada dunia ketenagakerjaan itu harus diserahkan secara natural aja. Maksudnya begini, jadi udahlah kita mau urusin masalah kesehatannya dulu dan kemudian nanti masalah ekonomi gitu kan. Ya urusannya ada berbau-bau urusan nasib orang masalah bekerja entar dulu deh, kira-kira gitu ya. Kan gitu. Betul nggak? Kan kira-kira seperti itu ininya ya, mindset berpikir. Iya, memang betul. Nah, padahal kan sebenarnya nggak seperti itu gitu loh. Di dalam konteks undang-undang dasar, dalam konteks konstitusi, ini semuanya harus dijaga, ya. Negara harus hadir di dalam konteks menjaga yang namanya melindungi segenap bangsa Indonesia. Artinya seluruh masyarakatnya harus dijaga. Jaga kapannya? Kesehatannya, kehidupannya, ya kan? Dan bahkan negara ini harus menciptakan pekerjaan yang layak bagi masyarakatnya demi kemanusiaan. Itu jelas banget di dalam undang-undang dasar itu. Nah, kalau kemudian penyelenggara negara, baik di level pusat sampai ke daerah, tidak memahami ini, wah ini bisa cilaka kita ini. Kita mendingan nggak perlu bernegara, nggak perlu ada pemimpin, gitu, ya kan? Kalau semua urusan kesejahteraan diserahkan yang tantar aja atau kemudian, wah ini bisa berbahaya. Walaupun sekarang kita lihat seolah-olah dengan membagi BLT itu udah kemudian menjaga basis sosial kesejahteraannya. Padahal sebenarnya BLT itu ngeboost untuk meningkatkan daya beli. Daya beli apa? Orientasinya ekonomi. Orientasinya bukan kepada kesejahteraan. Gitu. Jadi cara berpikirnya tuh didrive oleh satu konsep kapitalisme yang kemudian menuju kepada waduh ini masuk jurang yang kita nggak tahu nanti ujungnya di mana. Nah, sebenarnya perlu ada cara berpikir cerdas, tapi nanti setelah sesi berikutnya aja nih, karena ada tamu kita udah gabung nih. Biar ditanya dulu komentarnya, biar jangan dulu terus-terusan saya gitu. Ya. Oke, kita masih ada satu lagi narasumber yang juga diundang dalam podcast PHD Corner kita. Ada Bang Oheo Sinapoy dari Kendari ya Bang ya? Posisi wah jauh sekali nih ya kan, dari timur Indonesia. Apa kabar Bang Oheo Sinapoy? Baik, saya sehat sekali. Sehat sekali ya, Bang. Ya. Bang Oheo dan negatif di swab ya. Negatif di swab ya, alhamdulillah. Yang penting sehat. Jadi gak nular lewat Zoom, gak nular. Bang Oheo, mohon maaf kameranya bisa di landscape Bang, ditidurin biar kemudian frame-nya bagus. Begini? Ya. Oke, siap. Lebih jelas mungkin ya. Janggutnya lebih jelas, kayak mirip Yoris lah gitu. Bang Oheo, tadi Bang Pung udah menyerahkan nih waktu kepada Bang Oheo nih. Nah, saya perkenalkan diri dulu. Bang Oheo Sinapoy adalah mantan anggota DPR RI,
Komisi Ya. 9 untuk Komisi periode Komisi berapa? Komisi 8 untuk Ah. periode 2009-2014 ya Bang ya. Yes. Ya, Abang berarti cukup mengetahui lah kondisi pandemi sekarang nih. Nah, banyak juga yang kemudian Komisi 8 itu urusan sosial soalnya kan. Nah, Ya. sosial, ada betul. hubungannya kalau Kesejahteraan sosial sosial. ya dengan masalah ketenagakerjaan juga ada. Ya. Karena beliau juga pengurus ini kan, pengurus Serikat Pekerja juga toh. Ya. Ya, SPSI ya Bang ya. Ya, betul. Nah, saya tadi sudah bertanya sama Mas Ais dan Bang Pung, bagaimana kemudian konteks ketenagakerjaan pola hubungan industrial yang terjadi di era pandemi seperti saat ini, Bang? Seperti kita tahu kan banyak juga kemudian banyak kantor yang melaksanakan WFH, banyak yang kemudian sekolah melakukan school from home juga. Nah, bagaimana kemudian perubahan pola hubungan industrial ini di tengah pandemi? Siapa untung, siapa buntung, Bang Ohio? Yang jelas yang untung kalau menurut saya dalam kondisi seperti ini adalah di orang-orang yang kecil ya, yang hanya mengharapkan gaji dari aktivitas harian mereka. Yang akan terpuruk sekali ini adalah para pelaku bisnis, baik mereka yang middle class maupun yang pelaku bisnis. Nah, ini yang akan sangat terpukul karena mereka memiliki yang namanya fixed cost dalam sebuah aktivitas mereka nanti berurusan atau menjalankan roda urusannya, fixed cost-nya ini besar. Nah, sementara masyarakat kecil sudah tidak perlu lagi mengharapkan gaji dari tempat kerjanya karena ada substitusi yang namanya tadi bantuan langsung ya, yang untuk meringankan beban mereka dari sebuah keadaan extraordinary seperti ini. Dan jumlahnya sangat besar. Jadi kalau kita lihat begini, kalau kita lihat dari perspektif sosialnya, sebenarnya Indonesia ini sudah mengarah kepada hampir kita bisa katakan dia seperti negara-negara Eropa yang berhaluan sosialis. Kan hampir semua negara Eropa itu sosialis. Artinya kalau suatu saat tidak ada kerja si orang itu dibantu oleh negara dalam waktu 1 atau 2 tahun. Ya, itu rumus sosialisnya. Artinya bahwasanya masyarakat itu di-empowering dulu. Di-empowering sampai dia sanggup untuk berhadapan dengan keadaan. Itu satu hal. Jadi pada saat kalau kita bicara siapa yang diuntungkan, menurut saya masyarakat pasti diuntungkan. Asal nih. Asal pola bansos yang ada ini sekarang betul-betul empowering the people ya untuk survive. Karena pada faktanya tidak usahlah kita berpikir para pekerja ini mau bisa kaya dalam waktu 2, 3, atau 10 tahun hanya karena kerja di perusahaan itu, nggak bisa. Intinya ini hanya the methods of surviving. Bahwasanya dia bekerja untuk bisa membeli Indomie, membeli kebutuhan hariannya. Karena itu saja. Nah, dalam posisi seperti begini, ketika ada pandemi dan tidak ada aktivitas, maka yang pasti yang dirugikan adalah para pengusaha, pelaku usaha yang sudah kebiasaan terlalu mengambil untung kebanyakan. Bayangkan aja, mungkin Pak Pumpida juga pun tahu bahwasanya di dalam pola industrial kita, sebenarnya kita ini terlalu susah untuk kita bayangkan bagaimana betapa kapitalisnya kita ini, khususnya bagi pengusaha-pengusaha kita ini mau untung besar, tetapi dia tidak mau mendelivery kesejahteraan yang lebih luas kepada para pekerja-pekerjanya. Jadi sebenarnya ini adalah blessing in disguise. Siapa yang dapat blessing kita belum tahu, siapa yang mendapat disguise juga kita tunggu aja. Betul Bang. Blessing in the guys. Tapi menarik underline-nya Bang, kapitalisme ugal-ugalan yang tadi Abang bilang. Apa yang harus dilakukan kita sekarang, terutama saat pandemi, agar kemudian pola hubungan industrial yang ugal-ugalan itu, kapitalisme ugal-ugalan itu bisa minimalisir. Tadi Abang bilang kita sudah ada kemudian intervensi dari pemerintah dalam bantuan sosial dan yang lain-lain. Nah, selain itu apa yang harus dilakukan pemerintah agar kemudian pola hubungan industrialnya tidak lagi kapitalisme ugal-ugalan, Bang? Ya, ini kan harus kita redefinisi kembali. Sebenarnya pada faktanya, mana sih sebenarnya industri di Indonesia itu yang kira-kira dia dibangun atas dasar sebuah prinsip atau konsep industrialis yang sesungguhnya kan hampir tidak ada. Semuanya ini sebenarnya trading. Betul yang dikatakan oleh Pak Pumpida. Kita tidak lagi membangun wilayah kesejahteraan, kita membangun ini ekonomi. Sifat konsumerisme kita ini terlalu besar. Sehingga akhirnya tidak membuat orang kreatif yang ada di pasar. Berapa banyak sih produk yang kita cipta yang bernuansa sangat Indonesia sekali? Seperti misalkan
Untuk biskuit seperti biskuit Oreo saja, Oreo itu adalah produksi dari Australia. Bukan Yang Oreo kira, ya. bukan Bukan Oreo. Oreo ya. Coba bayangkan, barang ini dibuat oleh sebuah negara yang populasinya sedikit sekali dibanding dengan kita, marketnya adalah kita. Ini kan sebenarnya adalah kolonialisme model baru. Ya, Itu pun ya. juga yang terjadi. Kenapa kita tidak bisa menghambat atau menahan Oreo itu masuk sampai kita punya biskuit laku dulu? Baru kita ambil diversifikasi pangan atau produk. Harusnya kan itu yang dilakukan. Artinya, sebenarnya industri yang kita cerita di sini semua industri kamuflase ini. Tidak ada. Pemerintah tidak membangun yang namanya peta industrialisasi itu. Apa sih apa sih sebenarnya definisi industri? Kan ketika kita bicara industri, dari hulu sampai hilir ada di kita. Jangan hulunya di kita, hilirnya ada di Jepang. Nikel kita yang punya, kita keluarkan kembali dulu untuk diolah di Cina dan macam-macam, terus kita beli sebagai baterai di kita. Kan ini kan kebodohan sebenarnya. Barang punya kita, dia beli murah, kita beli mahal. Siapa yang bodoh sebenarnya? Akhirnya industri kan tidak terjadi. Pekerja, buruh, ya banyak. Tapi bukan industrialis loh. Industrialis itu kan kita bicara Tata, kita bicara Boeing, kita bicara apalah. Itu baru konsep industrialis yang sesungguhnya. Tapi kalau itu hanya sekedar makan, industri makan dan minum, ya bukan industrialis sebenarnya. Apa susahnya buat Indomie? Banyak sekali perusahaan-perusahaan Indomie. Kenapa bisa masuk Indomie misalkan mie dari Korea masuk ke sini? Coba cek di Korea itu ada nggak mie Indonesia? Jarang. Coba cek di Eropa ada nggak mie Indonesia? Jarang, kecuali di Chinatown. Nah, seperti begitu. Perilaku ini harus kita mainkan. Ada satu tadi yang menarik saya dengar, bahwasanya di masa seperti ini, dulu kita sangat bergantung kepada technological breakthrough untuk menciptakan the new kind of business. Betul ya? Sekarang ini terjadi perubahan psikologis. Orang sekarang membangun bisnis based on behavior breakthrough. Ini sekarang perubahan sikap, bukan penemuan teknologi yang kita mainkan ini sekarang ini. Apa perubahan sikap orang? Itulah basis bisnis kita. Saya tidak tahu bagaimana menerjemahkan. Pasti bisnismen yang lebih tahu ini. Tapi sebenarnya government atau pemerintah harus bisa mengencourage, mendorong para pelaku-pelaku bisnis yang memainkan bisnisnya terhadap perubahan perilaku ini. Contoh, ruangguru.com. Sekarang Ruang Guru ini adalah perusahaan yang betul-betul, kapitalisasinya besar. Pasti Pak Pupida ngerti ini permainan. Tokopedia yang dulunya itu tidak laku apa semua, sekarang menjadi sebuah industri yang sangat besar. Inilah yang harus dimainkan atau di-encourage ini. Tapi jangan sampai juga Line, ini kan bisnis Line ini. Sebenarnya Tokopedia ini kan adalah sebuah bisnis yang berbasiskan Line ya, pergerakan logistik. Jangan sampai Line-nya dan Line atau aplikasinya dan masyarakatnya atau pembelinya kita barangnya produksi Cina. Nah, ini yang salah lagi. Betul. Harusnya ini yang kita eksekusi. Di dalam industri yang kita mau namakan industri itu sesungguhnya tidak boleh barang Cina masuk di Tokopedia kecuali dihargai mahal, kan itu maunya. Tapi saya nggak tahu. Ada kemudian harusnya pemerintah juga memberikan barrier itu agar kemudian kita bisa menciptakan, bahasa saya, kemandirian ekonomi ya Bang ya, berdikari ya Bang ya. Mandiri dan berdikari itu juga artinya adalah keras terhadap produk luar. Itulah yang dilakukan Soekarno. Nasionalisme itu kan dibangun bukan karena kita membeli barang lebih murah dari Cina, tapi nasionalisme yang sesungguhnya adalah menghidupkan orang yang buat kerupuk, orang yang jual kerupuk, menghidupkan orang yang jual hand sanitizer, mungkin judulnya apa ya, apa bahasa kampung kita ya, cuci tangan, macam-macam lah. Jangan lagi pakai nama-nama Inggris apa semua. Ini yang sebenarnya sudah dari awal konsep kita berpikir sudah konsep non nasionalis, selalu mau pakai bahasa nama Inggris. Nah, begitu kita bicara bahasa Inggris cuma judul yang kita tahu, tidak tahu konten. Oke, saya ke Mas Ais. Apa yang disampaikan oleh Bang Ohio Sinapoe menarik. Artinya dia kemudian mencoba menarik permasalahan sekarang ternyata bukan cuma di hubungan industrial saja, tapi kemudian konsep kemudian melakukan pola ekonomi yang tidak lagi kemudian berpikir untuk menjadi besar, untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Nah, Mas Ais bagaimana melihatnya di hubungan ketenagakerjaan sebagai geber BUMN? Apa mau terus-terusan menjadi buruh atau mau naik kelas jadi pengusaha nih, Mas Ais? Betul ini, betul.
Yang jelas dalam konsep kehidupan itu ada pengusaha, ada buruh. Biar gimana pun juga terus tetap ada. Bukannya ingin terus menjadi buruh, tidak. Cuma kan bicara pada soal kemampuan ya, seperti itu kondisinya. Kalau ingin bergerak menjadi pengusaha ya tentu semua orang pengen jadi pengusaha. Cuma persoalannya ada nggak yang mensupport itu. Nah, baru-baru ini saja, contoh saya coba melebarkan sayap misalnya ke dalam, kita nggak perlu ngomong yang jauh-jauh ya. Misalkan infrastruktur ini kan memang belum benar-benar dipenuhi oleh pemerintah gitu loh. Contoh misalnya kemarin saya ada kawan saya, kawan geber BUMN yang sudah di PHK, terus kemudian dia bertani di sana, ingin menjadi katakanlah petani lah yang punya kembangan usahanya itu dalam bentuk lain-lainnya gitu ya. Nah itu untuk modal aja susah itu. Untuk modalnya susah, bahkan pemerintah katanya sudah mengucurkan KUR segala macam seperti itu. Tapi faktanya di lapangan itu pun nggak berlaku. Sulit gitu loh. Nah jadi kalau menurut saya memang dari sisi pekerja berpikirnya memang sederhana aja pekerja itu. Ya tadi Bang Ohe bilang hari ini bisa mendapatkan apa yang menjadi dia bisa bertahan seperti itu. Nah sementara pemikiran soal pekerja menjadi pengusaha mungkin hanya ada di beberapa kawan-kawan pekerja yang ada di level-level atas seperti itu. Namun komposisi tenaga kerjaan kita paling banyak sekarang memang levelnya berada di dalam pendidikan yang SMP atau SD. Kurang seperti itulah. Begitu Mas Ari. Tetap ada ya, berarti ya teman-teman dari buruh yang kemudian ingin melebarkan sayap menjadi pengusaha atau self-employed ya. Bahasa bahasa kerennya ya. Bekerja untuk diri sendiri. Ada. Nah, seberapa besar itu pertama? Yang kedua, selain juga permasalahan modal, masalah lain apa yang kemudian bisa diceritakan di forum ini, Bang? Ya tadi yang saya bilang tadi soal mekanisme penunjang yang diberikan oleh pemerintah, gitu kan. Pemerintah menyediakan KUR katanya kan seperti itu. Tapi Jokowi misalnya sudah berpikir darurat bahwa ini kondisi. Tapi pihak bank dalam hal ini itu masih berpikir prosedural gitu loh, bahwa untuk mendapatkan KUR dia harus memenuhi persyaratan ABCD segala macam seperti itu. Nah sementara ini kan bertolak belakang dengan kondisi yang dimiliki oleh teman-teman yang ingin mencoba untuk menjadi pengusaha misalnya, atau petani lah melebarkan sayap, bukan hanya bekerja tapi juga ingin mendapatkan penghasilan lebih yang tadi diceritakan seperti itu. Jadi ada kontra indikasi mungkin ya, beda petunjuk yang ada di atas dengan yang di bawah gitu, kurang lebih seperti itu. Begitu Mas. Tadi Bang Ohyo sempat kemudian menyinggung bahwa kita harus kemudian next level ya untuk menjadi untuk menjadi pengusaha atau dan yang lain-lain. Sementara kalau kata Mas Ais, banyak juga kemudian pekerja kita yang belum memiliki mindset seperti itu. Di sisi lain, banyak kemudian pekerja-pekerja asing yang masuk ke Indonesia di tengah PPKM yang kemudian bekerja di sektor-sektor strategis nasional yang kemudian menjadi program pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, apakah ini tidak kemudian menimbulkan kecemburuan? Saya ke Bang Pung dulu. Bagaimana Bang Pung menanggapi hal itu, Bang? Jadi begini, ini kita nih selalu disodorin dengan satu konsep filosofi ya, bahwa yang namanya investasi itu adalah bisa menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Yang masalah investasi itu bisa memberikan lapangan pekerjaan. Nah, ini mindset yang sebetulnya relatif benarnya tuh sedikit sekali gitu. Karena sekarang yang namanya investasi itu tidak ada korelasi dengan pengembangan jenis-jenis usaha. Investasi itu justru sebenarnya hanya mengeksploitir yang namanya kapital untuk mendapatkan kapital yang lebih gitu loh. Makanya mereka selalu mau masuk ke ranah-ranah yang saya sih tidak mau masuk greenfield, resikonya terlalu tinggi. Saya tidak mau masuk yang kita pengennya, ini ada orang yang udah jalan, yang udah bagus, nah kita modalin lagi nih untuk skalanya lebih gede. Nah, akhirnya apa? Sebenarnya Indonesia ini butuh ya tadi suatu tatanan berpikir yang dari hulu sampai hilir. Ya.
konsep industri, konsep riset dan teknologi kita ini ada gap di situ. Kemudian konsep pembangunan sumber daya manusia sama dengan istilahnya mau membangun Indonesia ke arah mana juga ada gap. Kita kan nggak pernah tahu grand design membangun negara ini kemana sih. Grand design negara kita ini mau jadi negara agraris kah, atau adikuasa kah, atau industri, kita nggak pernah tahu nih. Mau negara maritim sekalipun juga nggak ada masalah, tapi harus ajak. Tantangannya harus ajak. Karena apa? Karena membangun itu tidak serta-merta menata atau menjalankan pemerintahan berdasarkan basis penganggaran. Tapi membangun itu juga harus menyiapkan sumber daya manusianya. Kalau kita kemudian mau membangun satu tatanan di mana kita menjadi kuat secara maritim, ini harus ada basis sumber daya manusia mendukung ke arah sana. Kalau kita mau menjadi, katakanlah, negara industri juga sama. Bahkan mau jadi negara adikuasa sama sekalipun, gitu ya, bisa aja. Indonesia mampu punya segalanya. Nah, cuman ini harus dibangun dengan tatanan yang mengarah ke sana. Dan ini perlu orang, ya. Nggak mungkin tanpa ada pembangunan manusianya, itu kemudian tiba-tiba kita menghasilkan sesuatu yang istilahnya tinggal diambil gitu. Hanya dengan angka-angka ekonomi yang kita selalu banggakan gitu. Nah, ini yang jadi bahaya karena mindset kita tuh, oh, kita ini harus minjem uang nggak apa-apa. Karena dengan minjem uang ini memacu yang namanya produktivitas. Coba mindset yang salah bener gitu sebenarnya. Sebenarnya kan mindsetnya pinjem uang itu harusnya jadi beban buat rakyat kita gitu. Nah, rakyat kita ini memang harus dipacu produktivitasnya. Produktivitas harus dipacu di dalam konteks apa? Konteks yang namanya pendidikan, pelatihan. Jadi tidak hanya dalam hal dia dipacu tenaganya saja, energinya saja, tapi skillnya juga ditambah. Karena apa? Karena sekarang begini. Ini ada satu shifting paradigm ya. Perubahan paradigma yang berubah yang sangat drastis. Di mana istilahnya investasi gede sekalipun belum tentu menyerap sumber daya manusia untuk dipekerjakan. Ya. Contoh Pak Ohyo tadi bilang gitu kan, tambang itu kan ada ujungnya. Dia investasi di tambang mau gitu. Nah, tapi di pabriknya yang lebih menguntungkan ini nggak mau. Kenapa? Karena dia maunya di negaranya dia. Gitu. Ya. Nah, ini harusnya hal-hal strategis yang kita pikirkan sama-sama, yang kita harus bisa kemudian ciptakan sama-sama. Saya berani taruhan berapa lah sama siapa aja di sini. Kalau Toyota kira-kira mau cabut nggak dari Indonesia? Toyota deh. Ayo, ada yang mau taruhan nggak Mas? Toyota mau cabut nggak dari Indonesia? Orang penjualannya paling gede di Indonesia kok. Ya kan? Ya. Sekarang motor-motor yang produksi motor Jepang, motor bebek gitu misalnya. Ya. Mau nggak dia cabut dari Indonesia? Pasti nggak kan? Karena pasarnya pasar dia. Nah, gimana kita ngelawan pasar yang udah dikuasai oleh Jepang? Kayak kita nggak punya negara sendiri gitu. Kayak kita nggak punya planning sendiri ngebangun di situ. Gitu loh maksud saya. Bukan berarti hanya ada investor naruh duit di situ jalan. Enggak, kan orang-orangnya juga harus dididik kan. Harus ada orang-orang yang jalanin kan. Nah, kalau udah semuanya tertata rapi, tatanannya ini akan jadi satu basis kekuatan tersendiri gitu. Tapi kalau kita jalan sendiri-sendiri dan nggak keruan, menurut saya yang namanya 2045 kayak mau 2040 katanya kita nomor 4 di dunia gitu ekonomi, saya nggak bisa ngelihat ke sana ya, karena bumbunya itu materialnya tuh belum ada. Gitu. Jadi harus kita lihat di dalam hal yang lebih strategik ke depan. Kita harus konsisten dan komit terhadap apa yang namanya undang-undang dasar tentunya. Jadi memang eksistensi pemerintahan itu salah satunya melindungi. Gitu. Jadi bagaimanapun juga upaya pemerintah di dalam konteks melindungi rakyatnya
supaya tidak terpuruk di dalam konteks bekerja ini juga jelas. Karena apa? Karena tadi yang saya bilang, kalau kemudian investasi macam sekarang transaksi orang investor asing masuk ke Tokped, masuk ke Gojek lah ya, Gojek sama Tokped udah jadi gabung jadi satu sekarang kan. Ya. Terus kemudian nanti masuk ke ruangan guru, ini transaksinya berapa gede? Tapi apakah itu mengkapitalisasi menjadi satu penyerapan tenaga kerja? Itu pertanyaan saya gitu. Ya kan enggak. Gitu kan. Apakah itu menjadi satu industri? Nah, pertanyaannya, apakah itu kemudian hanya mempercepat duit kita ngalir keluar? Nah, inilah pemikiran-pemikiran yang harusnya muncul di kalangan kita semua. Karena apa? Karena ini adalah masa depan kita semua. Gitu. Masa depan di mana sebenarnya Indonesia ini gimana sih urusan tenaga kerjanya? Karena semua negara di dunia ini sekarang khawatir tentang adanya nanti shifting dari pekerja permanen ya, yang diharapkan AIS dan kawan-kawan sekarang udah bershifting nanti. Ya. Nanti ada namanya gig workers, gig employment gitu ya. Di mana orang tuh bekerja tuh udah sebenarnya Ari pasti udah tahu lah, di wartawan kan dulu ada wartawan tetap ya kan, dipekerjakan oleh satu media besar gitu, mainstream. Terus kemudian sekarang banyaknya kontributor tuh. Betul. Kontributor bahkan stringer, Bang. Nah, tuh. Stringer. Artinya apa? Artinya hubungan formal di dalam urusan ketenagakerjaan makin makin jauh gapnya gitu. Sehingga nanti artinya gini. Sehingga nanti orang-orang tuh kerjanya serabutan. Ya, mau nggak bisa cuma satu pekerjaan. Nah, ini yang menurut saya harus dipikirkan, bagaimana menata basis kesejahteraan secara real ya. Karena itu juga amanat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu. Bayangin. Saya kalau ngomong sama Bang Pung ya. Nah, itu dia. Jadi artinya seperti itulah yang harus kita pikirkan ke depan gitu ya. Memang nggak akan bisa selesai di dalam hal kita bicara pada saat ini, tapi paling enggak saya menyuarakan ini untuk mengingatkan kita kembali lah, kira-kira itu. Ya, saya senangnya kalau Bang Pung tuh pasti basisnya basis konstitusi. Jadi saya menganggap Bang Pung ini salah satu ekonom konstitusi juga kalau bicara soal ekonomi. Kalau politik konstitusi gitu ya. Ya karena bukan apa-apa. Kalau kita bernegara tanpa berpijak kepada konstitusi, ya ibaratnya kita beragama, terus kemudian kita nggak pegang sama kitab suci kita. Kitab suci, betul. Ya udah, jadi istilah agnostik aja udah. Nggak bisa, orang agnostik itu nggak jelas gitu. Percaya Tuhan tapi nggak percaya agama ya Bang ya. Bang Oheo, tadi menarik yang dibilang oleh Bang Pung, bahwa negara kita belum kemudian bisa menentukan konsep bagaimana kesejahteraan ini bisa kemudian menjadi pegangan untuk menuju berdikari ekonomi, minimal berdikari ekonomi, baru kemudian politik, baru kemudian budaya gitu. Nah, kalau Bang Ohio melihatnya seperti apa? Apakah memang kita tidak dan belum punya konsep bernegara yang baik dalam hal ini, Bang? Ya, kita ini jadi kita ini akhirnya terombang-ambing di tengah lautan. Kita tidak memiliki konsep yang dasar untuk menjadi competitive advantage. Di antara bangsa-bangsa ini sebenarnya Indonesia ini mau jadi apa sih? Kita ini mau menjadi negara industri maritim kah, apa industri agraris kah, atau apakah, tidak jelas. Karena begitu kita mencanangkan kita mau menjadi negara industri agraris, tiba-tiba kita mengimpor gula, mengimpor garam, mengimpor macam-macam. Begitu kita ingin menjadi negara maritim, hampir semua produk ikan kita itu, ikan mentah itu dikirim ke Taiwan, dikirim ke Jepang, dan lain-lain untuk menjadi produk akhir yang lebih mahal, 100 kali lipat dari ikan yang kita tangkap itu. Nah, jadi sebenarnya ada hal menarik yang disampaikan oleh Bang Pumpida tadi terkait dengan masalah investasi itu ada. Apakah investasi itu adalah penggerak ekonomi? Tidak. Betul yang dibilang oleh Pak Pumpida tadi, investasi itu artinya kapitalis. Intinya adalah orang datang mau bawa uang dengan mengharapkan ada keuntungan dari uang yang dia letakkan di situ. Tidak menciptakan industri. Semua basisnya itu proyek.
Tidak ada satupun yang mereka ingin lakukan, mau apapun yang mereka lakukan. Yang kita ingin ciptakan di Republik ini adalah basis pergerakan industrialis. Kenapa Jepang dan industri otomotifnya jalan? Karena si Toyota menciptakan merek atau branding Toyota sendiri dan mesinnya mungkin, tetapi misalkan kapnya tidak dibuat di Toyota, dibuat di tempat lain. Bannya dibuat di tempat lain, apanya dibuat di tempat. Itulah yang namanya industrialisasi. Kalau kita mau mencari hubungan industrialnya, itulah yang sebenarnya industrialisasi. Bukan serta-merta menerbitkan kur dan macam-macam untuk memberikan modal yang kira-kira kita berusaha menciptakan 10.000 penjual martabak di satu tempat. Bagaimana caranya? Siapa yang mau laku? Siapa mau beli? Anggap populasi di situ ada 12.000, 10.000-nya semua penjual martabak. Siapa yang mau beli barangnya? Akhirnya kan kita ini tidak menciptakan yang namanya kur, itu bukan lagi menciptakan industriawan baru. Hanya gaya-gayaan aja untuk bisa berjualan. Tapi tidak ada poinnya gitu loh. Mau saya, kalau memang ada program KUR untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk meningkatkan kita punya daya ekonomi, ya jangan daya belinya yang diperkuat. Kita harus menciptakan adalah daya kreativitas yang kuat. Apa sebenarnya? Maka itu pemerintah dalam hal ini dia harus menciptakan apa peta industri dulu kita ini. Ya, let's say misalkan apa peta industri misalkan dulu kita sudah bagus di garment dan macam-macam. Kenapa ini tidak dipelihara, diberikan kebijakan, diberikan insentif, pajak, dan macam-macam, sehingga dari hulu ke hilir itu Indonesia yang kuasai. Jangan ujung-ujungnya ketika beli bahan baku, kita pergi cari di India, cari di Uzbekistan, cari di mana-mana. Padahal kita ini bisa mencipta. Nah ini yang begini-begini. Selama ini kita, menurut saya, pemahaman saya, saya tidak melihat ada peta industrialisasi di negara kita yang menjadikan kita ini menjadi sebuah titik poin utama untuk dilihat oleh orang lain untuk berbisnis. Malaysia punya Proton. Begitu dia punya Proton, sahlah dia membangun yang namanya misalkan Shell atau pom bensin atau macam-macam. Petronas, betul. Petronas atau apa, bahwasanya Proton ini yang saya pernah pergi di Korea Selatan tahun 91. Kala itu kita tidak boleh, Korea sudah ada jalan infrastruktur bagus, tapi bukan seperti hari ini. Saya itu bersyukur sekali kalau melihat mobil merek Eropa atau mobil merek Jepang. Coba bayangkan, saking nasionalismenya. Makanya basis nasionalisme yang dibangun oleh Soekarno, basis nasionalisme yang sesungguhnya. Mandiri itu artinya kita mulai dari kita beli dari kita, dan kita jual di antara kita, begitu. Karena pada saat Bung Karno mengeluarkan ide berdiri di atas kaki sendiri. Cuma dua modalnya menurut Soekarno. Apa itu modalnya? Pertama, tanah sebagai sumber daya alam dan macam-macam. Kemudian orang yang banyak sebagai marketnya. Artinya apa? Tanah kita luas, tanami sebanyak-banyaknya. Nanti yang akan beli adalah masyarakat kita sendiri. Begitu. Bahwasanya ada orang yang mau datang berinvestasi, betul yang kata Mas Bung, untuk menambah volume atau kapasitas kerja atau produksi. Bukan memulai usaha baru. Investasi itu, apapun cerita uang masuk, itu judulnya mau menjadi working capital. Dari 100% yang kita butuh, si investor itu datang bawa cuma 20%, itu pun working capital. Jadi sebenarnya dia nggak keluar duit masuk ke sini. Kita ditipu dengan pola investasi atau pola foreign direct investment itu. FDI ini sebenarnya sejak dahulu rejim internasional melalui FDI sebenarnya ini adalah rejim merusak negara-negara yang baru muncul. Mereka memanfaatkan kelebihan mereka dalam teknologi macam-macam untuk menindas kembali kita, bukan dengan bentuk penjajahan, tapi dengan bentuk yang namanya kapitalisme itu. Makanya Soekarno tidak pernah setuju. Kita disenang duit, tetapi jangan kita ditipu. Lah itulah, Soekarno itu menginginkan kita itu menjadi cerdas, sehingga orang lain itu jangan memanfaatkan kita. Coba bayangkan, satu-satunya negara di dunia ini yang kira-kira tidak punya basis industri besar di dalam kelompok G20 cuma Indonesia. Iya, betul. Iya, di Asia Tenggara cuma kita. Di Asia ini cuma 5 negara. 1 Jepang, 2 Korea Selatan, 3 Cina, 4 India, 5 Indonesia. Kita apa industrinya? Nggak ada. Kenapa masuk G20? Nah, ini harus pertanyaan besar. Jangan-jangan kita lagi mau dibodohi nih.
Dari Karena G19 itu, G19 membodohi kita, kita dimasukin supaya menjadi tempat produk mereka. karena kita ngutangnya jago kali Bang. Bisa jadi begitu. Bukan, jangan-jangan bukan ngutang nih. Jangan-jangan bukan ngutang jagonya kita. Kita jago mengatur arus lalu lintas uang. Jago mengatur arus lalu lintas uang ya Bang ya. Pasti Bang Pum tidak tahu. Di sana di luar negeri itu ya bunga itu kira-kira cuma 1%, masuk di sini kan jadi berapa? Nah betul Bang. Jadi berapa coba saya? Itu. Tapi intinya gini, kalau memang kita mau maju, maka dari sekarang ke pihak pembuat kebijakan, khususnya pemimpin ini, coba ciptakan apa dulu industri kita itu. Industri jangan-jangan mereka nggak paham apa sih sebenarnya industri itu. Apakah hanya sekedar banyak orang bekerja di pabrik? Apakah banyak pabriknya? Apakah banyak orangnya? Ini yang masalah ini. Kita tidak mampu mencipta seperti Jepang. Negara industrialis di dunia ini bisa dihitung lah. Tidak gampang menjadi negara industrialis karena butuh waktu tahunan untuk membangun itu. Nah, kita mau apa? Kita ini dulu beras IR7, IR apa kita kuasai lah. Sekarang kita pengimpor beras terbesar di dunia. Dulu pabrik gula kita, modernisasi pabrik gula zaman Belanda, gila-gilaan. Belanda kaya gara-gara pabrik gula yang berada di Indonesia. Kenapa itu tidak menjadi semacam sebuah legacy yang kita teruskan? Bahwasanya kita penguasa gula. Kenapa sekarang kita impor gula dari Vietnam yang baru merdeka tahun 75? Coba lihat. Kenapa kita harus butuh lagi gula dari Taiwan, dari India? Ada macam-macam lah judul kita ini. Jadi sebenarnya kalau ditambah lagi satu. Kita juga belum bisa meredefinisi kembali apa sebenarnya sih kemiskinan itu. Kita ini kan sejak saya di parlemen, saya sudah meminta waktu itu kepada Menteri Sosial. Coba Pak Menteri, kita redefinisi dulu kembali apa sih arti miskin. Baru kita jelaskan supaya bansos kita itu tepat sasaran. Apakah sama miskin di Bekasi dengan miskin di Papua? Oh, berbeda. Miskin di Bekasi ukurannya adalah berapa lantai rumahnya, apakah rumahnya tehel, apakah ada televisinya, ada mobilnya. Lah di Papua kita tidak bisa pakai ukuran itu karena di Papua itu ukurannya adalah berapa ekor babi yang dia punya. Iya. Itulah orang kaya. Karena siapa yang mau bawa tehel ke puncak Gunung Jayawijaya sana untuk membangun rumahnya? Nggak ada. Tidak. Ya, makanya harga satu sak semen di Papua itu harganya bisa 1-2 juta. Ya, betul. Untuk mengangkut dari poin ke poin itu butuh pesawat. Jadi jangan paksa orang Papua punya rumah seperti orang Bekasi karena itu bukan standar di mereka. Standar di mereka adalah rumah honai. Semakin besar honainya, berarti semakin banyak keluarga. Itulah orang kaya. Dan berapa ekor babi yang dia pelihara. Jangan sampai program yang namanya kemiskinan sama polanya di Bekasi, kita mau terapkan juga sama juga dengan di Papua. Inilah yang menjadi pokok permasalahan. Orang Papua tidak pernah merasa didekati karena mereka dipaksa kaya seperti orang Jakarta. Ya, Jakarta, betul. Bekasi, betul. Akhirnya program bansos kita tidak pernah tepat sasaran, selalu menyelesaikan tugas saja. Gitu loh. Ya, Bang, saya ke Mas Ais lagi nih. Mas Ais, tadi Bang Oheo panjang lebar menjelaskan bahwa kita butuh peta jalan industri karena kita belum punya peta jalan industri ya Bang ya. Tadi dijelaskan ya. Kita hanya menguasai sub-sub sektor saja. Nah, ini kan pasti berdampak juga terhadap pekerja. Kalau misalkan kita dipaksa jalan sendiri-sendiri, kemudian kita tidak menciptakan sebuah sebuah situasi yang sehat dalam peta jalan industri, maka terus-terusan gitu dampaknya pekerja kita, buruh kita juga pasti akan juga dalam tanda kutip sengsara gitu. Nah, Mas Ais bagaimana menanggapi pernyataan dari Bang Oheo soal peta jalan industri yang harus kita punyai dimiliki oleh sebuah bangsa? Ya, makasih Mas Ari. Memang kita menyiapkan diri sebagai negara industri ya. Kalau tidak salah kan memang dipersiapkannya hanya sebagai negara saja. Saya nggak tahu sejak kapan mulai muncul negara industri. Ya, seperti itu. Apakah sejak Habibie kembali dari Jerman kemudian? Atau kapan itu negara industri? Nyambung juga ke Bang Pung nih berarti, karena beliau juga dipersiapkan untuk kemudian menciptakan peta jalan industri. Jadi sebetulnya tanggung jawabnya itu lebih kepada teman-teman yang dari Eropa sana balik kemari ya siapkan dong kalau memang benar-benar kita mau ke negara industri. Betul nggak Bang Pum ya? Seperti itu kan?
Tapi beginilah kalau menurut saya gitu ya. Terlepas dari hal itu, yang jelas dari sisi pekerja itu mau tidak mau sekarang kan memang harus menyiapkan diri, karena mungkin sudah ada perubahan tadi gitu loh, perubahan zaman gitu kan, masuk teknologi baru. Kalau Mas Gloria malah tadi studentnya soal perubahan perilaku ya seperti itu, ya mau nggak mau kita juga harus menyiapkan diri untuk bisa beradaptasi dengan negara industri yang mungkin bisa jadi penyiapannya juga nggak matang gitu loh, seperti itu kondisinya. Cuma persoalannya sekarang apa ya, kalau saya bilang ruwet banget kalau menurut saya. Soal SDM-nya juga kurang gitu kan, pembangunan SDM-nya nggak penuh, terus peta industrialisasinya juga mungkin kurang matang gitu ya. Belum lagi soal infrastruktur gitu kan, yang terkait dengan kedua hal itu juga tidak disiapkan secara matang gitu kan. Jadi memang entah apakah memang disebut sebagai kita memang menjalankan proses bernegara yang salah dari awal gitu, atau seperti apa gitu. Itu aja kondisinya menurut saya sih. Sederhana aja. Begitu Mas Ya, Ari. pertanyaan yang sama juga saya ingin tanyakan ke Bang Pung. Peta jalan industri kita sudah, kalau kata Bang Ohio dan Mas Ais juga sudah dibenarkan, kita belum punya yang mapan. Bahkan Mas Ais bilang katanya harus teman-teman yang pulang dari Eropa yang mempersiapkan itu. Harusnya teman-teman yang kemudian apa bahasanya tadi, sejak Habibie itu bisa kemudian membuat peta jalan industri, karena Habibie teknokrat yang cukup mumpuni. Bang Pung. Ya, ya di dalam konteks membangun itu kan ada satu gap peralihan kekuasaan yang sangat dramatis ya, yang drastis, maksud saya bukan dramatis, drastis perubahannya dari zaman Orde Baru ke zaman Reformasi. Nah, ketika terjadi itu tuh kemudian orientasinya ini kemudian yang menurut saya jadi berubah. Saya bukan berarti ngebela apa yang terjadi di Orde Baru, enggak. Paling tidak plotting ataupun yang namanya jalan peta jalan tadi udah ada sebetulnya, ya. Dan ini didukung oleh namanya GBHN, ya. GBHN itu bersama TAP MPR. Di mana namanya di era reformasi ini nggak ada lagi, ya. GBHN sudah tidak ada lagi, TAP MPR juga sudah tidak ada lagi sebetulnya. Dan yang namanya pembangunan itu diejawantahkan di dalam konteks undang-undang, ya, undang-undang pembangunan jangka panjang dan jangka menengah gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini yang sebenarnya kalau saya lihat menjadi turun level, ya, level dalam konteks bernegara menjadi level tatanan, ya, pelaksanaan kenegaraan, pelaksanaan pembangunan. Undang-undang itu kan pelaksanaan sebenarnya. Kalau TAP MPR itu level tatanan visi negara, gitu. Beda sebenarnya. Ini yang jadi persoalan mendasar ketika kemudian terjadi yang namanya peralihan tadi. Nah, jadi kalau dibalikin kepada ini bukan masalah dari Eropa atau dari mana, enggak. Yang paling penting sebenarnya begini. Ini kan ada pemerintahan baru yang harusnya bisa mengubah, menjadikan reorientasi baru. Ya. Ada menteri-menteri yang kemudian harusnya berpikir, ya, ini kan teman-teman kita juga nih yang jadi menteri nih, ya, mulai dari menteri perekonomian, menteri perindustrian juga teman kita semua juga, gitu kan. Ya, artinya ayo dong, sadar dong gitu bahwa Indonesia ini memang harus dibuat. Gitu. Ya, kita memang sekarang ini terlalu banyak, ya, kental istilahnya tuh orientasi politisnya, tapi bukan di dalam konteks benar-benar ingin berpikiran strategis membangun. Ini yang menjadi persoalan, ya. Hampir dibilang semua, baik itu kepala daerah sampai kepala kementerian, maksudnya menteri, ya, kepala lembaga-lembaga dan lain, selalu berpikirnya short sighted, jangka pendek, selalu bicaranya quick win, ya kan, selalu bicaranya apa sih yang bisa gebrakan apa yang bisa dikasih lihat, gitu. Padahal sebenarnya kan membangun itu nggak ada
yang instan. Membangun itu tidak ada yang kemudian kayak main sulap tiba-tiba berhasil. Dan kita selalu dininabobokan dengan satu cerita-cerita sukses yang terjadi dari bagaimana suatu startup muncul gitu, ya kan? Bagaimana padahal itu sebenarnya cerita-cerita yang cerita yang enak kita dengar, tapi esensinya bukan di situ. Indonesia nih kalau hanya startup jadi dibeli sama orang, udah kita jadi pasar aja. Ini yang harus disadari, ya. Kita tidak pernah berorientasi menciptakan produk yang kemudian produknya bisa laku di pasaran kita aja. Kita nggak usah pikir pasar dunia dulu deh. Produk teknologi yang kemudian punya nilai tambah laku di pasaran yang pasti dipakai sehari-hari. Mau itu elektronik kayak, mau itu yang namanya kendaraan kayak apa, you name it, banyak sebenarnya. Dan ini bukan suatu yang susah. Orang-orangnya ada sebenarnya. Nah, yang diperlukan adalah kebersamaan di dalam konteks menatanya. Gitu. Siapa yang mengerjakan apa. Dan kemudian bagaimana menciptakan pasarnya. Gitu. Kalau kemudian kita kan selalu udah seneng, wah TKDN. Sebenarnya TKDN ini justru dikerjain kita. Kalau pelajari aja deh, ya. Kita kan mendorong yang namanya komponen dalam negeri. Ya, tingkat komponen dalam negeri itu, tingkat kandungan dalam negeri, ya, tingkat kandungan dalam negeri itu misalnya gini. Misalnya kita dorong lah perusahaan sebesar Astra misalnya gitu kan. Astra didorong supaya naikin tingkat kandungan dalam negerinya terus dari tahun ke tahun gitu kan. Nah, yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan tingkat kandungan dalam negerinya memang tambah tinggi. Tapi sebenarnya bermanfaatnya untuk orang Indonesia apa orang Jepang? Misalnya gitu ya, kalau kita lihat. Ternyata subkontraktor yang tadinya tidak boleh orang-orang asing, sekarang malah orang-orang Jepang. Jadi istilahnya kalau dulu dia gede secara induknya gitu kan. Nah, subkontraktornya orang-orang lokal lah, nggak ada masalah kan. Nah, karena ini dipaksa TKDN, ininya diganti. Apa yang di bawah-bawahnya diganti gitu subkontraktor. Sehingga seolah-olah ini TKDN. Padahal sebenarnya pemainnya orang-orang sana juga, gitu, orang-orang luar juga. Nah ini nih yang nggak pernah kita selalu kecolongan. Nah, ketika yang namanya Jepang itu di dalam perjanjian ekonomi kerjasama ekonomi dan Indonesia ya EPA itu, Economic Partnership Agreement-nya Jepang itu memasukkan yang namanya Jepang boleh langsung investasi di level komponen. Ya artinya kalau di level komponen perusahaan Jepang bisa masuk ya udah selesai. Pemain lokal nggak ada. Nah itu tadi yang kata Pak Oheo tadi bilang bahwa ya ini jadi campur aduk nih dalam konteks industrialisasi kita. Gitu. Jadi bukannya memberi jalan kepada para pemain lokal untuk menjadi industriawan, justru malah membunuh. Membunuh, dan kalau dibuka seperti itu ya pasti mereka yang menang karena mereka udah kuat bukan secara duit sebenarnya, secara ilmu teknologinya. Karena kan kita kalau untuk dapetin ilmu teknologi yang benernya kita nggak akan mungkin dapet cepet. Nah disinilah yang harus mulai dibuat reposisi lah ya menurut saya, dan saya sih udah merasa ini udah urgent sekali ya. Urgent sekali karena ini sebenarnya COVID ini juga kesempatan di dalam konteks membuat semuanya tuh jadi zero lagi gitu ya. Dibuat tatanan baru gitu yang lebih pro terhadap berhadapan dengan COVID satu, dan pro terhadap membangun satu negara yang berbasis tadi orientasi kesejahteraan. Saya sih berharap seperti itu. Menarik Bang, yang tadi Abang bilang, back to zero. Kemudian membangun sebuah kebijakan yang kemudian pro terhadap penanganan COVID, yang kedua pro terhadap kemudian pembangunan yang berbasis kesejahteraan rakyat. Sekaligus saya ingin minta closing statement dari Bang Pung.
Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang kuasa di Republik ini agar kemudian menciptakan sebuah program pembangunan yang pro terhadap kesejahteraan rakyat dan pro terhadap penanganan COVID-19. Silakan Bang. Ya, saya satu-satunya yang saya pikirkan itu adalah sebenarnya kita harus berhenti ya menjadikan manusia Indonesia ini menjadi objek, tapi harus dijadikan sebagai subjek ya di dalam konteks pembangunan. Artinya jangan kita ini mau dibangun. Indonesia ini manusia nggak perlu dibangun, tapi di mana perannya dia di dalam konteks pembangunan itu dulu ditempatkan. Nah ini yang sebenarnya secara filosofi harus jelas dulu. Jangan jadi objek, ya, tapi jadi subjek. Kenapa? Kalau jadi objek, ini akhirnya nanti larinya ke seperti sekarang ini BLT lagi. Jadi dikasih ikan ketimbang dikasih pancing gitu. Kur nggak cair-cair, kayak gitulah. Nah ini coba dibuat sebagaimana sekarang jadi subjeknya. Di mana manusia Indonesia tuh sebenarnya orang Indonesia ini kan ketika diuji ya, ini udah teruji kita nih. Suatu bangsa yang ketika diuji itu kita selalu survive kok. Walaupun kita beragam dan ini. Nah, tinggal sekarang ini ujiannya nih, ujian yang maha dahsyat seperti ini. Nah, ayo pemimpinnya harus sadar reposisi tadi gitu. Itu sih harapan saya sebenarnya. Pemimpinnya ya Bang ya, harus memiliki karakter ya Bang ya. Ya, karena gini, kalau pemimpinnya kemudian nggak ngambil roles itu, ini sekarang nanti akan terjadi satu revolusi tanpa kepemimpinan. Anarki ya Bang ya? Bukan anarki. Nah, revolusi tanpa kepemimpinan itu orientasinya bereferensi kepada isu nanti. Jangan salah, AIS ini salah satu pemimpin di dalam konteks revolusi yang ada hubungannya dengan pekerja, misalnya kayak gitu. Nanti akan muncul pemimpin-pemimpin lain. Dia tidak akan kemudian menjadi pemimpin yang formal gitu. Tapi ternyata bisa membuat perubahan-perubahan tertentu gitu. Nah, lalu kalau kemudian terjadi pemimpin-pemimpin non formal seperti itu, untuk apa ada negara? Untuk apa ada pemerintahan? Untuk apa mereka memanage anggaran? Itu loh maksud saya, ya. Jadi pemimpin ini harus ngambil alih, menunjukkan basis kepemimpinan dan mindset-nya harus clear gitu. Dan sudah saatnya nggak perlu sensi lagi lah kalau dikritik gitu aja. Mudah-mudahan pemimpin kita dari level kota, provinsi sampai nasional mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Pum. Saya lanjut ke Mas Ais dengan pertanyaan yang sama. Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia sebagai sebuah bangsa dan sebuah negara untuk menciptakan peta jalan baru agar kemudian kita lebih pro terhadap pembangunan masyarakat yang berorientasi kesejahteraan, dan kedua adalah pro terhadap penanganan COVID-19 yang masih jadi pandemi. Silakan Mas Ais. Iya, pendek saja kalau saya. Yang pertama, sebagai pemerintah, dia harus punya yang namanya orientasi politik yang berbasis kepada kemaslahatan, bukan kemudaratan. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, dalam konteks apapun gitu, pola hubungan yang harus dibangun itu adalah pola hubungan keberlangsungan, tidak lagi berbasis pada kemitraan ya kalau menurut saya. Karena dengan keberlangsungan itu semua pihak harus saling menyadari bahwa hidup satu sama lainnya harus saling menjaga. Gimana caranya agar mereka keduanya ini harus tetap berjalan seiring gitu. Dunia usaha harus jalan, pekerja juga harus bekerja. Itu aja. Mudah-mudahan dengan dua hal tersebut dalam konteks bernegara, itu bisa melahirkan kesejahteraan umum lah yang kita harapkan. Begitu, ya, karena itu diatur dalam konstitusi juga, ya kan? Kesejahteraan umum itu ya, Mas Ais ya? Ya, betul. Oke, terakhir saya minta closing statement dari Bang Oheo Sinapoy. Panjang banget yang Abang jelaskan tadi, dan saya rasa memang benar Indonesia masih belum punya peta jalan industri yang mengakibatkan
hubungan industrial kita tuh juga belum jelas dan mengakibatkan bagaimana kesejahteraan belum tercipta secara menyeluruh, tidak sesuai dengan amanat dari konstitusi kita. Silakan untuk closing statement Bang Oheo. Oke. Yang pertama, berhenti memberikan kewenangan atau kesempatan kepada pengusaha, kepada non-politisi untuk menjalankan roda pemerintahan. Karena ketika kita memasukkan para pengusaha untuk menjalankan roda pemerintahan, pikirannya pasti pikiran cari untung rugi aja. Peng-peng ya Bang ya, pengusaha-penguasa ya. Pengusaha-pengusaha ini salah. Makanya kenapa Inggris itu selalu maju, negara-negara yang lain maju, karena selalu politisinya jadi eksekutif. Siapa yang menjadi anggota parlemen otomatis menjadi menteri, itu loh. Jadi kebijakannya kebijakan politis, bukan kebijakan grup. Nah, itu yang salah. Jadi sederhana aja, jangan masukkan para pengusaha di dalam peta politik ini, bahaya. Apalagi kiai, apalagi ustadz. Bukan saya meremehkan mereka, sudahlah, fokus aja di urusan mereka. Yang pengusaha jadi pengusaha, yang kiai jadi memberikan tausiah dan macam-macam kepada masyarakat yang membutuhkan pertanyaan-pertanyaan syariah dan macam-macam, dan demikian juga yang lainnya. Yang kedua, terkait dengan masalah corona, sudah waktunya kita menganggap permasalahan pandemik ini adalah permasalahan normal. Artinya, sakit itu biasa, kena penyakit itu juga biasa, kita sembuh juga itu biasa. Yang jelas adalah kita harus merubah sikap sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah pekerjaan baru pemerintah. Nggak usah terlalu berlebihan, karena dibanding dengan misalkan flu Spanyol, 10 Spanyol itu dulu 100 orang yang kena, 60 mati. Sekarang kita ini 100 yang kena, paling 2-3 yang mati. Itu pun yang mati itu adalah mereka yang kena penyakit bawaan. Karena ya cara hidupnya tidak bagus, cara hidupnya kotor dan macam-macam. Jadi sebenarnya dua hal itu yang perlu kita lihat ke depan. Kenapa harus politisi masuk di pemerintahan? Itu penting dan mengatur semua ini. Karena mereka yang punya konstituen tahu apa intinya. Jangan sampai nanti memang pengusaha ini kapan turun ke masyarakat, kan tidak pernah. Politisi itu apapun ceritanya, mereka baik atau buruk ya, karena nanti kita pilih, maka partai nanti akan memilah siapa orang terbaik di antara mereka yang memiliki pengetahuan politik. Politisi itu kan bukan hanya sekedar dia masuk di parpol, tapi dia harus punya ideologi. Itulah politisi sesungguhnya, itulah yang ditampilkan oleh kawan-kawan zaman pergerakan dulu, zaman Soekarno, zaman siapa itu si Hatta, mana ada mereka pengusaha? Tidak ada. Soekarno itu berusaha, makanya setelah tidak jadi presiden, Soekarno itu miskin, kan tidak ada harta. Kalau kita lihat semua pemimpin-pemimpin masa lalu, mana hartanya? Nggak ada, karena mereka memang betul-betul fokus. Tapi begitu, coba cek setelah Presiden Soekarno, presiden mana kita yang miskin sekali, yang rumahnya cuma satu di gang? Nggak ada, semua pasti kaya. Siapa yang setelah jadi menteri, siapa yang tetap kembali kepada kehidupannya semula? Ya biasa-biasa saja. Nggak ada. Pasti bertambah. Saya tidak mencurigai, tetapi itulah. Kapan kita memiliki pemimpin yang seperti begini, ya kita berarti sudah ada yang salah. Itu aja. Terima kasih. Siap. Menarik sekali pembicaraan kita mengenai bagaimana peta hubungan industrial di saat pandemi, siapa untung dan siapa buntung. Masing-masing juga sudah menjelaskan melalui perspektifnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Pumpida Hidayatullah, Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat Orkestra. Terima kasih kepada Bang Oheo Sinapoy, jauh-jauh dari Kendari, masih menyempatkan untuk webinar kita, masih bicara soal isu-isu kebangsaan, karena jarang orang-orang yang kayak gini, Bang. Jarang orang-orang kayak kita nih yang ngobrolin soal hal-hal yang bersifat konstitusi gitu. Dipikir orang gila mendingan cari duit. Tadi Bang Oheo bilang mendingan cari duit, Bang, ya kan? Lalu kemudian terima kasih juga kepada Mas Ahmad Ais Ismail. Semoga Geber BUMN masih tetap bisa menjadi sarana orang-orang atau karyawan BUMN yang kemudian bermasalah dan bisa meningkatkan lagi kemudian kapasitas building dari masing-masing anggotanya. Saya rasa cukup sekian diskusi kita kali ini, podcast PHD Corner. Kita berjumpa lagi di minggu depan dengan topik dan pembahasan yang berbeda, tapi masih tetap dengan narasumber utama kita, Bang Pumpida Hidayatullah.
Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.